Selamat sore, perkenalkan nama saya Yendi Melki Wahyu dengan NPM 3062156232. Di sini saya akan memaparkan struktur organisasi pemerintahan. Yang pertama UUD 1945. Yang pertama legislatif, yang kedua eksekutif, yang ketiga yudikatif, dan yang keempat BPK. Lembaga legislatif terdiri atas MPR, DPR, DPD. Legislatif memiliki tujuan membuat undang-undang. MPR memiliki tugas untuk mengubah dan menetapkan undang-undang. DPR memiliki tugas menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti apresiasi masyarakat. Serta DPD di bidang legislatif ini pengajuan RU tertentu ikut membahas bersama DPR dan pemerintah terhadap penyusunan RU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RU tertentu, pemberian pertimbangan tentang APBN dan yang berkaitan dengan pajak. Yang kedua, lembaga eksekutif. Di bawahnya adalah presiden, wakil presiden, dan wakil presiden. Pengertian lembaga eksekutif adalah salah satu badan pemerintah yang mempunyai kekuasaan dan bertanggung jawab untuk menerapkan hukum lembaga. Ini bertugas melaksanakan undang-undang, menyelenggarakan urusan pemerintah, serta mempertahankan. Di bawahnya lagi ada presiden dan wakil presiden. Adalah sebagai kepala pemerintah dan bantu menteri-menteri dalam kabinet, memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari. Di bawahnya lagi ada pemerintahan daerah, provinsi, kabupaten, dan kota, mengatur mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembuatan, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan dilaksanakan melalui asas dekonsentrasi. Tugas dan wewenang DPRD adalah membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah, membahas dan mempersetujui rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah. Dan yang selanjutnya pemerintahan daerah kota, merencanakan dan mengadili pembangunan, berencana memanfaatkan dan mengawasi tata ruang, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan menyediakan sarana dan prasarana. Tugas camat adalah menyelenggarakan urusan pemerintah umum, mengorganisasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengorganisasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, mengorganisasikan penerapan dan penegakan perda dan peraturan bupati. Banyak lagi tugas lurah, menetapkan program kerja kelurahan berdasarkan tugas pokok dan kewenangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, mendistribusikan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas kelurahan. Di bawahnya lagi RT atau RW, melancarkan dan meningkatkan kinerja menangani warga pemerintah desa, kelurahan dalam menangani warga. Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut: ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum, ikut mengkritik dan membangun roda pemerintahan, menjadi elemen penting dalam aspek politik. Yang ketiga adalah yudikatif. Dan lembaga-lembaga yang di bawah yudikatif adalah MK, MA, dan KY. Lembaga yudikatif merupakan sebuah lembaga pemerintahan yang fungsinya mengawasi penerapan undang-undang dan hukum yang berlaku di sebuah negara. Serta di bawah jajarannya adalah MK. MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945. MA merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil dan tepat dan benar. Adapun tugas KY, Komisi Yudisial, adalah menjaga dan menegakkan kehormatan kelurahan, martabat, serta berlaku hakim, menetapkan kode etik dan
Pedoman Berlaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung menjaga dan menegakkan pelaksanaan kode etik atau Pedoman Berlaku Hakim (KPPH). Lembaga yang keempat adalah lembaga BPK. BPK bertugas memeriksa pengelola dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Dan terima kasih.